Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Asy-Syiddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Matan Abu Syuja, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa solawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk kepada materi, seperti kemarin atau minggu yang lalu masih ada yang belum dapat amplop ya. Jadi minta tolong Pak Ratman yang belum dapat, sama ibu-ibu Pak ya, minta tolong nih. Mana nanti kalau lebih di ibu-ibu apa ya? Ibu-ibu kayaknya belum. Iya. Sambil kita masuk kepada materi, saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua, apakah kita melanjutkan materi tentang an-nusus, yaitu masalah pembahasan dalam kitabun nikah, atau kita selingi pembahasan tentang iktikaf. Iktikaf ya. Kalau memang iya nanti kita sampaikan, berarti sama-sama kita belajar bab tentang iktikaf insyaallah. Karena tanpa terasa kita sudah 10 hari lebih kita melaksanakan ibadah puasa. Dijelaskan di dalam kitab ini pada faslun al-i'tikafu, fasal tentang iktikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani. Dan iktikaf itu hukumnya sunnah mustahab, sunnah dianjurkan. Dan iktikaf ini memiliki 2 syarat. Yang pertama, an-niyatu, hendaklah iktikaf itu dilakukan dengan disertai niat. Kemudian wal-lubsu fil masjidi, dan yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid. Di dalam syarahnya dijelaskan al-i'tikafu lughatan, dan iktikaf secara bahasa artinya adalah al-khubsu wal mulazamatu wal iqamatu ala syai', yaitu berdiam diri di suatu tempat, magrok nang satunggaling tempat, niku naminipun iktikaf. Wa syar'an, lan menurut istilah syara, al iqamatu fil masjidi biniyatin mahsusatin. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat khusus. Seperti pagi ini Bapak Ibu semua ketika tadi masuk ke dalam masjid meniatkan diri iktikaf,
maka bernilai iktikaf, dan insya Allah mendapatkan pahala sholat subuh berjamaah, mendapatkan pahala sama-sama mengaji, mendapatkan pahala iktikaf. Jadi angsal keutamanipun niat iktikaf, uli ganjaran sebagai iktikaf. Hukmuhu, hukumnya iktikaf, sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dijelaskan di dalam riwayat, kana ya'takiful asril awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa yuwadhabu alaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekun melaksanakan iktikaf tadi. Di dalam riwayat lain dijelaskan, hatta tawaffahullahu summa takafa azwajahu min ba'di, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, istri-istri beliau pun melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wal iktikafu sunnatun fi Ramadan wa fi ghairihi min ayyami sanah. Iktikaf ini disunnahkan pada bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan dari semua hari dalam 1 tahun. Jadi iktikaf niku orang mung sebatas bulan Ramadan mawon, Pak. Di luar bulan Ramadan jenengan arep sholat subuh berjamaah, masuk niat juga iktikaf, bernilai iktikaf. Mau sholat isya berjamaah, mau sholat maghrib berjamaah, nanti habis sholat maghrib ada pengajian, terus ikut ngaji sampai isya, maka selama kita duduk di masjid tersebut bernilai iktikaf. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, illa annahu asyaddu istihbaban fi Ramadan, lebih ditekankan lagi kesunahan daripada iktikaf ini di bulan Ramadan. Wa fil asril awakhir minhu asyaddu istihbaban, dan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Kemudian ada faidah, yajuzul iktikafu bila saumin, diperbolehkan iktikaf sekalipun orang tersebut sedang tidak melaksanakan puasa. Ini tentunya ketika dilakukan di selain bulan Ramadan. Umpamanya jenengan seliane bulan Ramadan kok kepengen iktikaf, sedang nggak puasa nih, iktikaf boleh apa tidak? Boleh, diperbolehkan. Kalau bulan Ramadan secara otomatis dia sedang melakukan puasa, tapi di selain bulan Ramadan bisa jadi di ketika tidak sedang melaksanakan puasa. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, syurutul iktikafu, syarat-syaratnya iktikaf. Yang pertama an-niyatu, niat. Kasairil ibadati yahtaju ila niyah, sebagaimana seluruh ibadah itu membutuhkan niat. Mana mlebu masjid ke orang niat iktikaf, Pak. Momennya dengan tadi niat iktikaf apa belum nih? Belum ya. Lah ini berarti tidak bernilai iktikaf. Lah terus begitu sekarang terus langsung diniati iktikaf, nyong niat iktikaf, akan bernilai iktikaf walaupun jenengan sudah di dalam masjid. Amma idza kana al-i'tikafu manzuran, adapun jika itu iktikaf yang dinazarkan, iktikaf nazar. Sebab iktikaf niku wonten loro, iktikaf wajib, iktikaf sunnah. Iktikaf nazar masuk kategori iktikaf wajib. Fa alaihi ayyan wa annahu nadhrin,
maka ia wajib untuk berniat niat iktikaf nazar. Umpama jenengan punya anak sedang wiyata bakti menjadi honorer, karena beritanya itu honorer tahun 2024 semuanya akan diangkat menjadi P3K. Umpamanya jenengan kok anaknya jadi honorer, jenengan punya nazar, nanti kalau anak saya diterima menjadi P3K, saya akan beriktikaf di masjid Istiqlal selama 10 hari umpamanya nih. Yang hukum asalnya iktikaf itu disunnahkan, tetapi ketika sudah terlanjur bernazar maka menjadi wajib. Nggak begitu anaknya ketampa P3K berarti jenengan kudu nuneaken nazar niku wau. Kemudian selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini, amal iktikafu sunnah, adapun jika itu iktikaf sunnah, ia juga harus meniatkan saya niat iktikaf sunnah. Kalau yang dilafalkan biasanya nawaitu sunnatul iktikaf. Kalau yang nazar nawaitu iktikaful manzuri, saya niat iktikaf nazar. Tapi niat itu tempatnya di dalam hati. Kerentek nang hati niku sampun cekap. Kemudian al-lubsu fil masjid. Syarat yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid. Ayyadhillul mu'takifu dahilal masjid lil ibadah, yaitu orang yang iktikaf berdiam diri di dalam masjid untuk melaksanakan ibadah. La yahruju minhu, tidak keluar dari masjid biqadri zamanin fauqatu ma'ninatu fir ruku'i walau tasbihah, tidak keluar dari masjid dengan kadar waktu fauqatu ma'ninah, di atasnya tumakninah ketika kita sedang ruku, walaupun hanya satu kali bacaan tasbih. Bulan panjenengan ruku subhana rabbiyal azimi, itu kan cuma sebentar ya. Di atasnya itu maka dijelaskan nanti dalam keterangannya, walau lahzotan, sekalipun hanya sesaat berdiam diri di dalam masjid, kalau niat iktikaf, iktikafnya dianggap sah. Dianggap sah. Walaupun hanya di atas kadar tumakninah pada waktu ruku dengan satu bacaan tasbih. Yusannu kullama dakhala al-masjid ayyan wal i'tikafu fihi hatta yakhruju minhu. Disunnahkan setiap kali kita masuk ke dalam masjid, niat untuk iktikaf di dalam masjid tersebut sehingga ia keluar dari masjid. Umpamanya jenengan setiap masuk ke masjid niat iktikaf, itu perkara yang dianjurkan. Mau sholat Jumat nih, masuk masjid niat iktikaf, walaupun tidak di bulan Ramadan. La yakunul iktikafu illa fil masjid, tidak boleh iktikaf kecuali di dalam masjid. Jadi nek iktikaf niku kudu nang masjid, Pak. Nek mboten nang masjid, iktikaf nang kamar mboten angsal, Pak. Iktikaf nang omah mboten angsal. Kudu nang masjid. Wa yusannu ayyakuna fil masjidil jami', dan disunnahkan untuk iktikaf di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Kalau di masjid musola, langgar, surau boleh apa tidak? Boleh, diperbolehkan. Musola, surau, terus apa maning? Langgar, cara Jawane niku kabeh kuwe termasuk masjid. Masjid adalah tempat di mana biasa dilaksanakan sholat berjamaah oleh masyarakat secara umum. Niku berarti masjid. Cuma yang lebih utama di masjid jami'.
di Masjid Jami. Dan alhamdulillah Masjid As-Siddiq Pucang itu semenjak dahulu kala, semenjak zaman masih di mana itu, masih masjid lama itu, sudah hampir setiap bulan Ramadan di 10 hari terakhir ada kegiatan iktikaf. Bahkan bukan hanya itu saja, disiapkan sahur bagi yang beriktikaf. Jadi jenengan-jenengan niku sing kira-kira wis aja maning bantane Pak Sunatang wis pensiunan kan ayam niku nggih. Tanggal nompo kayak orang mikir macam-macam, mengbang wis mlebu. Nah, niku kan beda karo sing buruh harian kan kudu ngoyak terus lah. Ini sunat Pak Sunata terus pensiunan yang lain niku penting melu iktikaf, penting. Jadi melu iktikaf 10 hari terakhir. Bahkan biasanya Pak Sunata itu 10 hari nggak pulang, baliknya wengi badan. Nah, Joko Karyan gitu. Oh, rencana Joko Karyan masalah yang kok sepi As-Siddiq. Jadi disunahkan utamanya itu 10 hari full tidak pulang, Pak. Tidak pulang. Masuk sore pada malam ke-21 langsung sampai malam Lebaran. Kalau sewaktu-waktu keluarganya mau menjenguk, menengok, atau mungkin ngambil cucian pakaian gitu ya, nanti dicucikan terus diantar lagi yang sudah bersih, boleh, diperbolehkan. Paling tidak masuk malam nanti sebelum atau ba'da subuh, ba'da pengajian pulang. Awan kudu ngode orang masalah. Paling tidak. Kalaupun tidak, paling tidak itu hanya beberapa jam ataupun beberapa saat usahakan ada iktikaf, walaupun tidak harus di masjid ini. Seperti saya juga ini semakin kacau itu, iktikaf saja itu nggak kuat lama. Saya biasanya hanya beberapa pas malam-malam ganjil kalau sedang kondisi fit, paling masuk jam 2, paling masuk jam tengah 3, nanti habis sahur langsung cabut. Ya mudah-mudahan nanti Ramadan ini diberikan kesehatan, nanti bisa setiap malam ganjil minimal bisa ikut iktikaf walaupun 1 atau 2 jam. Lah nek ke sore ini capek ya, karena harus mempersiapkan fisik, paginya harus ngisi pengajian. Tapi kalau umpamanya bisa, alhamdulillah. Yang paling afdol itu 10 hari terakhir full tidak pulang. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, al-mar'atu, seorang wanita, la ta'takifu fi masjid baitiha, tidak iktikaf di masjid rumahnya. Di rumah itu kan biasanya ada pesolatan, tempat untuk sholat keluarga atau untuk sholat sunnah. Seorang wanita tidak boleh kalau mau iktikaf itu cukup di pesolatan toh, ini nggak boleh. Nyong wis iktikaf dina kok nang pesolatane dewek, nang omah, tidak termasuk iktikaf. Kalau toh mau melakukan ibadah sunnah silahkan, diperbolehkan, tapi iktikaf harus dilakukan di dalam masjid walaupun itu wanita. Bal ta'takifu fil masjidi bi idzni zaujiha, akan tetapi seorang wanita ketika beriktikaf hendaklah iktikaf di dalam masjid dengan meminta izin kepada suaminya. Harus izin. Suaminya mengizinkan, boleh berangkat iktikaf. Suaminya tidak mengizinkan, nggak usah nekat. Karena apa? Mentaati suami itu hukumnya wajib, iktikaf hukumnya sunnah. Aja nganti anak kasih cilik-cilik pating cerewet iku ya ditinggal iktikaf, akhirnya ramane nang omah bojone malah ngurusi bocah. Lah iku balik. Harusnya yang wajib dulu didahulukan, baru yang sunnah. Syukur-syukur bisa menjalankan dua-duanya. Sak anake sak bojone digawa mung Masjid As-Siddiq kabeh iktikaf kabeh bareng. Wah, mau mana nggih 10 dina nang Masjid As-Siddiq Pucang, paling ora ngirit beras selama 10 dina, sahur wis disiapaken, Pak. Nah, ini kan ayam jenengan berasa dilarang.
Jadi yang wajib ditunaikan, yang sunnah juga dikerjakan. Ini afdol. Tapi kalau memang suaminya tidak mengizinkan, maka tidak diperbolehkan. Wa idza takafat bi ghairi idnihi faharamun, maka ketika iktikaf seorang wanita tanpa izin suaminya, hukumnya haram. Hukumnya diharamkan. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini arkanul iktikaf, rukun-rukunnya iktikaf. Yang pertama masjidun, adanya masjid. Lane orang nang masjid arep iktikaf nang ndi. Kemudian yang kedua al-lubsu au al-iqamatu fil masjid walau lahdhah, berdiam diri. Berdiam diri di dalam masjid walaupun hanya sesaat. Yang ketiga niatul iktikaf, niat melaksanakan iktikaf. Nyong arep iktikaf, bismillah, nyong wengi iki arep iktikaf, mlebu masjid niat iktikaf. Kudu ana, nek mboten niat mboten sah iktikafe. Al-mu'takifu, yang keempat ada orang yang melaksanakan iktikaf. Jadi keempat ini harus ada masjid, ada berdiam diri di dalam masjid, kemudian ada niat, ada orang yang melakukan iktikaf. Wa yastaratu fil mu'takifi, dan disyaratkan pada orang yang melakukan iktikaf yang pertama al-islamu, orang yang melakukan iktikaf hendaklah beragama Islam. Non muslim tidak terpenuhi syarat untuk iktikaf. Nggo ngapa wong non muslim melu iktikaf nggo ngapa? Uli ganjaran ya ora. Enggak dapat pahala. Yang kedua al-aqlu, berakal. Artinya berakal tidak dalam gangguan jiwa. An-niqa'u minal haidi wan nifasi wal janabati, bersih dari haid dan nifas, dan bersih dari janabah. Karena haid, nifas, janabah merupakan hadas besar. Kemudian asyamu, adabul iktikaf, adab-adabnya iktikaf. Yang pertama al-istighalu bitta'ati, ketika iktikaf menyibukkan diri dengan ketaatan. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Umpamane masuk sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk berzikir. Habis berzikir membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran capek, pengen ngadeg maning sholat sunnah lagi. Sholat sunnah sudah capek, duduk lagi membaca Al-Quran. Itu bagus. Sewaktu-waktu ngantuk boleh tidur, boleh Pak. Tidurnya di dalam masjid. Jadi selama iktikaf itu diperbolehkan tidur. Tapi ora ket sore nganti sahur turu tok niku mboten. Sore begitu melebu langsung mapan turu Pak, umpamane nggih. Terus begitu tangine mung salat isya tangi, liyane pada salat tarawih malah turu nang dhuwur umpamane nggih. Terus begitu kancane pada zikir, pada maca Quran, pada salat sunnah, terus salat tarawih yang 1 juz 1 malam atau mungkin 3 juz menjelang akhir, malah turu tok. Begitu sahur digugah-gugah kon sahur melu tangi sahur, bar sahur sholat subuh turu maning. Oh ya kebangetan kowe pindah turu tok, pindah boyong tempat tidur niku. Jadi disibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya zikrullah, zikir kepada Allah. Yang ketiga darsu ilmun wa ghairi dzalik, mempelajari ilmu dan yang lainnya. Alhamdulillah masjid ini sudah makmur,
hampir setiap pagi ba'da subuh ada kajian. Nanti selama Ramadan pun 10 hari terakhir seperti biasa ada kajian. Seperti halnya di Masjid Darussalam Purbalingga itu 10 hari terakhir itu full kajian. Dan ada beberapa orang yang iktikaf 10 hari di sana. 10 hari nggak pulang. Ya isinya kajian, nanti habis kajian istirahat, ngantuk, tidur, Pak. Siang-siang tidur. Capek tidur. Nanti sudah segar badannya bangun, sholat sunnah lagi. Baca Al-Qur'an selama 10 hari. Kemudian selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini, di antara adab iktikaf adalah asyamu, melaksanakan puasa. Kalau bulan Ramadan secara otomatis beriktikaf di saat kita sedang melaksanakan puasa. Yang ketiga, al-bu'du 'anil fahsyi fil kalami, menjauhkan diri dari ucapan-ucapan keji. Agi iktikaf dopokan ngalor ngidul, dopokane saru, Pak. Ini tidak seyogianya dilakukan. Mubtilatil iktikaf, perkara yang membatalkan iktikaf. Yang pertama, al-khuruju minal iktikafil manzuri, keluar dari masjid kalau itu iktikaf nazar. Metukan masjid illa lihajatin, kecuali untuk satu hajah, keperluan. Kalau memang keluarnya ada hajat diperbolehkan. Umpamanya sedang iktikaf kepengin buang air kecil, boleh keluar dulu buang air kecil, nanti setelah itu masuk lagi. Pengen buang air besar, atau mungkin ingin beli minum, ingin beli makanan, umpamanya ada masjid-masjid yang tidak menyiapkan sahur, keluar sebentar untuk cari makanan sahur, gelet nasi goreng, boleh karena ada hajah. Dan kalau masjid di kampung-kampung itu umumnya memang tidak ada yang melaksanakan persiapan untuk memberi sahur orang yang beriktikaf, bahkan si iktikaf belangka ya, iktikaf langka. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung kita mau coba iktikaf mangkat mandan gasik juga serba nggak enak. Wah, kok ya kepriwe ya mbok ndarani kepriwe, ataupun masalah yang lain. Wong lawange urung dibuka kan wis mlebu umpamane nggih. Lah, banyak yang tidak mempersilahkan, tidak mempersiapkan jamaahnya monggo sami iktikaf kata niku. Banyak. Bagusnya masjid-masjid itu selama bulan Ramadan memberikan arahan kepada jamaahnya, siapa yang ingin iktikaf monggo silahkan di 10 hari terakhir pintu dibuka 24 jam. Nah niku kan langkung saya lebih baik. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam kitab ini, fa idza kharajal mu'takifu bila hajah qabla intihai muddatil iktikafil manzuri batala iktikafihi. Maka jika orang yang beriktikaf itu keluar dari masjid, padahal itu iktikaf nazar, keluar dari masjid sebelum berakhirnya waktu iktikaf, maka iktikafnya batal. Umpamanya ada orang yang punya nazar ingin iktikaf 10 hari, maka sebelum 10 hari keluar tanpa hajah, membatalkan iktikaf. Orang anak hajah apa-apa balik mengumah ya, nah, maka batal. Kalau mau diulangi berarti diulangi dari awal karena sudah bernazar iktikaf 10 hari. Tapi kalau iktikaf sunnah nggak masalah, keluar ya sudah, nanti masuk niat iktikaf lagi, metu bali mengumah, mungkin ngerewangi kerjaan ngumah, nanti masuk ke masjid nggak masalah, masuk niat iktikaf lagi. Tapi kalau iktikaf nazar, taruhlah niat iktikaf 3 hari, harus sampai selesai 3 hari, keluarnya harus karena hajah, tanpa hajah batal iktikafnya.
Makanya kalau nazar itu yang kira-kira tidak begitu berat. Bahaya lagi kalau jenengan nazar iktikaf di Masjidil Haram. Wah repot maning, Pak. Nek kelasnya wong ora duwite akeh ora kuat. Niat iktikaf nang Masjidil Haram umumane nggih. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab para ulama. Siapa yang bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram, maka dia harus menunaikan. Harus menunaikan. Di mana? Di Masjidil Haram. Enggak boleh diganti di masjid lain. Kalau diganti lah adoh ya nang Masjid Asyidik bae sing ora kadoan, enggak boleh, belum gugur nazarnya. Maka dijelaskan dalam kitab ini. Faman nadharul i'tikafu bil Masjidil Haram bi Makkah lazimahu. Siapa yang bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram wajib menunaikan. Wa man nadhara fil Masjidin Nabawi lazimahu. Siapa yang bernazar untuk iktikaf di Masjid Nabawi, ia wajib menunaikan. Tapi ternyata dalam satu kondisi, karena Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram keutamaannya lebih tinggi Masjidil Haram. Wa yakfi in i'takafa fil Masjidil Haram, dan cukup kalau ia sudah beriktikaf di Masjidil Haram. Umpamanya Pak Wandi niat iktikaf nang Masjid Nabawi, kebetulan dia menunaikan nazarnya tapi hanya di Masjidil Haram karena kepengen mang Masjidil Haram di situ terus mang Masjid Nabawi. Kemudian lah ketonenya mengana kayak saya loh, wis aku tak iktikaf nang Masjidil Haram, cukup, dianggap sudah mencukupi. Wa man nadzara ayatakifa fil Masjidil Aqsa lazimahu. Dan siapa yang bernazar untuk iktikaf di Masjidil Aqsa Palestina, maka ia wajib menunaikan. Aduh iki tapi sik lagi perang ke kepriwe iki engko iktikaf malah dibrondong nang Israel. Kan orang wani. Daripada bahaya, wa yakfi in takafa fil Masjidin Nabawi awil Masjidil Haram. Cukup bagi dia beriktikaf di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Karena kedudukan Masjidil Aqsa lebih rendah dibandingkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian kalau niat iktikaf di Masjid Istiqlal bagaimana ini? Man nadzara ayyatakifa fi masjid ghairul masajidis salasah. Siapa yang bernazar untuk iktikaf di selain 3 masjid, selain Masjidil Haram, selain Masjidil Aqsa, selain Masjid Nabawi, maka dijelaskan dalam kitab ini, wajib alaihal fa innahu yakfil i'tikafu fi ayyi masjidin ghairal ladzi nadhara fihi. Maka ia cukup untuk melaksanakan nazar, melaksanakan iktikaf nadarnya di masjid manapun selain masjid yang dinazarkan. Berarti nek jenengan wis tahun duwe nazar kepengin iktikaf nang Masjidil Aqsa Masjid Istiqlal, kok nyarutange nang Masjid Solo, masjid apa sing anyar niku Pak? Zaid. Masjid yang dibuat oleh Emirat Arab ya. Itu kan ada masjid yang dibiayai oleh Timur Tengah, Masjid Zaid namanya nih. Itu sudah cukup. Nazar nang Masjid Istiqlal kok disarutange iktikaf nang Masjid Asyidik cukup. Karena itu selain daripada 3 masjid. Sing penting asih masjid. Nah, diperbolehkan. Nazar nang Masjid An-Nur, kok Masjid An-Nur ternyata penuh, jenengan akhirnya golek iktikaf nang Masjid Asyidik, sah. Sudah dianggap cukup. Ini keterangan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam kitab ini, al-mar'atul mu'takifatu idza mata zaujaha. Seorang wanita yang sedang melaksanakan iktikaf ketika meninggal suaminya, wahya fil masjidi, dan wanita tersebut sedang berada di dalam masjid,
wajib 'alaihal iddah fi baiti zaujiha, wajib ia untuk pulang ke rumah suaminya. Anak ibu-ibu lagi iktikaf, kok ternyata di WA suaminya meninggal, wajib dia untuk pulang. Aja malah nyong iktikaf nanggung ke rong dina maning ke mon iki. Agi nanggung, agi nikmat golek ibadah, malah dia berdosa. Karena suaminya meninggal, wajib untuk pulang. Wa ba'dal iddah ta'udu ilal i'tikafi wa tubna ala ma fata. Dan setelah pulang ke rumah ngurusi jenazah suaminya, sudah selesai urusan pemakamannya, sudah selesai, ia kembali ke masjid lagi untuk melaksanakan iktikaf. Boleh. Dan dijelaskan watubna ala mafata, dibangun di atas apa yang sudah terlewat. Berarti kalau sudah iktikaf 3 hari tinggal melanjutkan, dihitungnya dari pertama. Kenapa? Pulangnya ke rumah karena ada uzur, ada hajah. Kemudian idza kharajal mu'takifu li'ibadatin li'iyadati marid, jika seorang yang sedang iktikaf dia keluar dari masjid untuk menjenguk orang yang sakit, in qata'al iktikaf, maka iktikafnya terputus. Nanti masuk masjid niat iktikaf lagi, berbeda dengan yang tadi. Sedang iktikaf ada berita tetangganya sakit di rumah sakit, terus balik niliki wong sing mriyang. Begitu wis niliki rampung meng masjid maning, harus niat iktikaf lagi dari awal. Kenapa? Karena iktikafnya dianggap terputus. Wa iyadatul marid min dzawil arham afdalu minal iktikaf, dan menjenguk orang yang sakit yang masih dalam kategori kerabat dzawil arham, kerabat dekat, itu lebih utama daripada iktikaf. Jenengan adine gimriyang nemen, umah juga ora adoh banget, kok jenengan malah iktikaf orang niliki adine, niku justru kewali. Lebih utama menjenguk dulu saudaranya yang sakit. Nanti urusan sudah selesai, sudah menengok, kembali lagi ke masjid untuk iktikaf lagi. Idza hadaratil janazah wa kana al-i'tikafu sunnatun, jika ada jenazah, ada orang meninggal dunia dan iktikaf yang dilakukan adalah iktikaf sunnah, fal afdalu qata'al iktikafu, maka yang lebih utama berhenti dari iktikafnya dulu sesaat, wa tasbi'ul janazah, kemudian ikut mengikuti atau menghadiri jenazah. Afdolnya justru berhenti dulu iktikafnya, kemudian takziah. Mungkin ada tetangga saudara kita yang meninggal dunia. Amal iktikaful manzur, adapun kalau itu iktikaf nazar, fala yahruju, maka tidak keluar dari masjid karena itu iktikaf nazar. Wa illa batalal iktikafu. Kalau ternyata dia keluar untuk takziah, maka karena itu iktikaf nazar, berarti iktikafnya dianggap batal. Kalau nanti masuk ke masjid lagi, dianggap iktikaf dari awal lagi. Momennya niat Arab iktikaf nazar telung dina, belum sampai 3 hari, terus takziah, maka begitu nanti masuk ke masjid diawali dari hari pertama lagi. Artinya kudu diulangkan karena bernadar 3 hari. Tapi kalau iktikaf sunnah nggak masalah. Afdolnya justru mengiring jenazah dulu. Afdolnya justru takziah dulu. Keluar, nanti setelah itu gampang masuk masjid niat lagi. Idza hadatil mar'ah wa hiya fil masjidi mu'takifatun kharajat minal masjid, jika seorang wanita ketika sedang iktikaf di dalam masjid kok kebetulan terus haid, lagi iktikaf haid,
maka ia harus keluar dari masjid. Wa ba'da tuhri i'tikafati wa banat ala ma madha min ayyam. Kalau sudah suci baru dia nanti iktikaf lagi. Iktikaf sampai sedina, keluar darah haid, keluar dari masjid. Nanti taruhlah selesai 7 hari, masuk ke masjid lagi, iktikaf lagi. Karena wanita yang sedang haid, sedang nifas, tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Walaupun nanti ada dalam penjelasan di kalangan para ulama ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Al-khuruju minal masjid li haufin dhalimin la yubtilul i'tikaf. Keluar dari masjid karena takut terhadap orang yang melakukan kezaliman, maka tidak membatalkan iktikaf. Iktikaf ngerti-ngerti kok ana serangan umpamane nggih, ana serangan, takut terhadap orang yang zalim, keluar dari masjid tidak membatalkan iktikaf. Karena adanya ketakutan terhadap orang yang zalim. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam matanya dijelaskan wala yahruju minal itikafil mandhuri, dan tidak boleh keluar dari iktikaf nazar illa lihajatil insan, kecuali karena adanya hajah manusia. Hajah manusia, buang air kecil, buang air besar, ataupun yang lainnya. Au udrin min haidin au maradin, atau karena adanya udzur, karena haid atau sakit. La yumkinul muqamu ma'ahu, yang tidak mungkin harus berdiam diri di dalam masjid. Wa yabtulu bil wad'i, dan iktikaf itu batal dengan melakukan hubungan suami istri. Sudah hampir suruk ya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo, mbok pilih wonten. Nggih. Monggo nggih. Nggih. Nggih, bismillah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan di dalam dalil itu taharru lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian di dalam keterangan lain dijelaskan carilah di malam-malam ganjil. Dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah pada jilid yang kedua, dulu pernah kita sampaikan kalau tidak salah bulan Ramadan, malam-malam ganjil. Apakah harus dengan iktikaf orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Ternyata pendapat yang rajih tidak harus melakukan iktikaf. Siapapun yang pada waktu itu ketika Lailatul Qadar turun kita sedang melaksanakan ibadah, baik sedang iktikaf ataupun tidak, maka insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Taruhlah jenengan, kan biasanya itu nanti insya Allah kalau memungkinkan, dulu pernah ada saya sampaikan tanda-tandanya. Al-jawul mu'tadil, cuacanya sedang, tidak panas, tidak dingin, dan lain sebagainya. Kok ada tanda-tanda itu? Wah, ini yang ngarep iktikaf tapi udan gede, maaf ya, orang udan ya. Kalau Lailatul Qadar nggak hujan. Arep iktikaf tapi nyongko awake mandan saya, orang kepenak. Terus ibadah di rumah. Ibadah di rumah di saat itu. Insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tidak harus yang sedang melaksanakan iktikaf. Siapapun yang melaksanakan ibadah, maka dimungkinkan ketika Lailatul Qadar kita sedang ibadah mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Cekap nggih. Wonten sing ganjel malih napa mboten. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.